Dotku. Wacana bahkan desakan agar Presiden Joko Widodo mundur terdengar semakin nyaring. Opsi beratnya adalah dimundurkan. Tentu semua dalam kerangka konstitusi, bukan makar atau kudeta. Baik Presiden mundur ataupun dimundurkan memiliki akar sejarah dalam ketatanegaraan kita. Soekarno dan Soeharto mundur, sementara Gus Dur dimundurkan. Nah, kita mulai dengan Jokowi yang memilih untuk mengundurkan diri karena tidak mampu lagi untuk memimpin pemerintahan. Akibat pula dari kepercayaan rakyat yang hilang. Jika mundur sukarela dengan meminta maaf secara serius, mungkin tidak membawa konsekuensi hukum. Rakyat rela atau terpaksa memaafkan. Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan presiden yang mundur akan digantikan oleh wakil presiden. Haji Ma'ruf Amin menjadi presiden. Ayat 2 mengatur bahwa selambatnya 2 bulan setelahnya, MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden. Di sini tentu terjadi lobby, kesepakatan, dan mungkin tekanan politik. Melihat kemampuan wakil presiden, the king of silence, bukan hal mustahil wakil presiden mundur berbarengan dengan presiden karena solidaritas dan merasa senasib sepenanggungan. Berlakulah pasal 8 ayat 3, Menlu, Mendagri, dan Menhan mengisi kekosongan hingga 30 hari ke depan. MPR melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Andai Presiden Jokowi tidak mundur, tetapi dimundurkan atas dasar tekanan politik rakyat, maka akan berat bagi Jokowi untuk menanggung konsekuensi politik dan hukumnya. Pertama, ketika 2 menteri telah melakukan korupsi, maka wajar ada dugaan bahwa dana mengalir kemana-mana. Upeti keatasan pun patut dicurigai. Korupsi tersendiri atas berbagai kondisi juga sangat mungkin. Ada bongkar-bongkaran rekening gendut mantan presiden, baik di dalam maupun di luar negeri. Tuduhan korupsi bakal menanti. Kedua, kasus pelanggaran HAM mesti diusut dan diminta pertanggungjawaban Jokowi. Pembiaran tewasnya 700-an petugas pemilu 2019. Pembunuhan oleh aparat sekurangnya 9 pengunjuk rasa pada 21-22 Mei 2019, serta pembantaian 6 pengawal HRS 7 Desember 2020 adalah daging empuk dakwaan. Ketiga, mismanajemen pengelolaan ekonomi sehingga kondisi perekonomian morat-marit, gagal menjadi rezim investasi dan utang luar negeri yang terus menumpuk. Negara gagal bayar. Untuk menutupi bunga saja, Menteri Keuangan sudah pontang-panting. Meminjam besar tanpa persetujuan Dewan dipastikan menjadi beban dan tudingan kemudian hari. Keempat, kebijakan membangun poros Jakarta-Beijing dengan menjebol keran imigrasi untuk menggelontorkan kedatangan TKI China sangat bermasalah. Ikutan ideologi menjadi pertanyaan. Bisa saja Jokowi bukan komunis, tetapi kebijakan yang membuka pintu komunisme tidak dapat diterima oleh rakyat Indonesia yang sangat anti PKI dan neo PKI. Kelima, memperalat pandemi COVID-19 untuk membungkam demokrasi dan membangun oligarki, korporatokrasi, dan kleptokrasi. Kejahatan politik seperti ini wajib untuk dipertanggungjawabkan dan harus menjadi pemberat hukuman. Aparat telah dikerahkan untuk memenuhi hasrat kekuasaan dengan menunggangi pandemi, bukan sebaliknya, menanggulangi. Tentu berisiko tinggi dan membawa kerugian besar bagi Jokowi jika sampai dimundurkan. Dosa politiknya lebih besar dibandingkan presiden pendahulunya. Kerusakan negara dilakukan dengan cepat dalam masa kekuasaan yang masih pendek. Ditambah lagi dengan ilusi jabatan 3 periode. Ketika kini tokoh kritis diborgol
dan dipaksa memakai rompi oranye, maka esok mungkin giliran Jokowi yang berbaju oranye. Semoga hidayah dan akal sehat masih melekat pada Presiden Jokowi yang saat ini memiliki banyak gelar dari rakyat, gelar yang bernuansa olok-olok. Kita tunggu pilihan terbaiknya.